Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan tetap jaga kesehatan. Perkenalkan dengan saya Kanisa sebagai tutor matematika teman-teman semua. Di video kali ini, Kanisa akan menyampaikan materi atau topik mengenai angka 0. Sebelumnya, Kanisa akan men-share slide topik yang akan kita bahas. Mengapa penemuan angka 0 merupakan hal penting di dalam matematika? Sebelum seperti sekarang yang kita kenal, ternyata angka 0 itu memiliki perjalanan atau sejarah yang panjang. Dimulai pada tahun 300 sebelum Masehi di bangsa Babilonia, angka 0 itu dinotasikan atau disimbolkan dengan garis miring. Angka 0 pada bangsa ini digunakan untuk membedakan antara puluhan, ratusan, dan juga ribuan. 600 tahun kemudian setelah bangsa Babilonia, angka 0 itu ada di bangsa Maya, dinotasikan dengan simbol mata, dan digunakan untuk sistem perhitungan kalender. Lanjut, di India pada tahun 458 Masehi, angka 0 dinotasikan dengan ucapan. Jadi angka 0 di bangsa India ini tidak dengan bentuk, tapi dia dengan ucapan, yaitu seperti ruang, hampa, atau angkasa. Masih di India, pada tahun 628 Masehi, seorang ilmuwan bernama Brahmagupta mengembangkan sifat dari angka 0. Beliau menunjukkan bahwa angka 0 itu sebagai pembeda atau pemisah angka positif dan angka negatif. Angka 0 dinotasikan dengan titik. Di Cina dan Timur Tengah pada tahun 773 Masehi, angka 0 ini populer di Baghdad, disebut sebagai sirf yang artinya kosong dan disimbolkan dengan titik. Simbolnya masih sama seperti di India yang ilmuwan bernama Brahmagupta tekankan. Kemudian di Cina dan Timur Tengah ini ternyata angka 0 itu disempurnakan oleh seorang ilmuwan muslim yang bernama Al-Khawarizmi. Lanjut, pada abad ke-12 di Eropa, angka 0 itu disebut sebagai angka setan. Dan pemerintah Italia itu melarang angka 0 ini. Namun, pada tahun 1600-an, angka 0 bebas digunakan di seluruh penjuru Eropa. Dan angka 0 pun akhirnya tersebar ke seluruh dunia hingga sampai saat ini. Seperti yang kita ketahui tadi, di Cina dan Timur Tengah, angka 0 itu disempurnakan oleh seorang ilmuwan Muslim yang bernama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Al-Khawarizmi. Beliau merupakan ilmuwan di bidang matematika, astronomi, astrologi, dan juga geografi. Pada abad ke-8, Al-Khawarizmi menyempurnakan angka 0 dengan menggunakan lingkaran kecil sebagai notasi. Jadi di masa Al-Khawarizmi ini, dia sudah menotasikan angka 0 seperti ini, lingkaran kosong. Selanjutnya, pada abad ke-9, Al-Khawarizmi menciptakan teori aljabar dan mengembangkan metode untuk mengalihkan dan membagikan angka yang disebut dengan algoritma. Beliau juga memperkenalkan penggunaan angka Hindu 1-9 dan juga angka 0. Angka Hindu itu seperti ini, angka yang kita ketahui sampai saat ini. Selain itu juga angka 0 memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, pembatas bilangan positif dan negatif. Di dalam garis bilangan bulat, kan ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, 0 itu terletak di antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Makanya 0 disebut sebagai pembatas bilangan positif dan negatif. Yang kedua, bilangan apa saja jika ditambah ataupun dikurang dengan 0, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Contohnya, 7 dikurangi 0 sama dengan 7. 2.945 ditambah 0 sama dengan 2.945. Yang ketiga, angka sebesar apapun dikalikan 0, hasilnya tetap 0. Mau itu angkanya puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, ataupun sampai miliaran, apabila dikalikan 0, dia hasilnya tetap 0. Yang keempat, angka sekecil apapun, apabila dibagi 0, hasilnya tak terdefinisi. Dan angka 0 dibagi berapapun, hasilnya tetap 0. Di kalkulator saintifik secanggih apapun, jika kita misalnya menuliskan angka 15.000,
kita bagi dengan 0. Di kalkulator pun hasilnya akan error atau tidak terdefinisi. Begitupun di komputer dengan core sebesar apapun, secanggih apapun, hasilnya tetap tidak terdefinisi. Selanjutnya, angka berapapun didampingi 0 akan semakin kuat. Kalau kita punya angka 1 hanya angka 1 tidak kita dampingi di belakangnya dengan angka 0, dia tetap 1. Tapi apabila angka 1 itu kita dampingi dengan 0 di belakangnya, maka dia menjadi 10. Yang keenam, angka sebesar apapun jika dipangkatkan 0, hasilnya 1. Mau itu angkanya puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, miliaran, triliunan, apabila dipangkatkan dengan 0, hasilnya tetap 1. Yang ketujuh, jika angka 0 diletakkan di depan bilangan asli, maka angka 0 tidak memiliki nilai. Maksudnya gimana sih? Misalnya kita punya angka 1. Sebelum angka 1, kita menempatkan angka 0 di depannya. Berarti kan 0, 1. Nah, 0-nya itu tidak punya nilai, kita tetap menyebut dia 1. Sedangkan kebalikannya, yang ke-8, jika angka 0 itu diletakkan di belakang bilangan asli, maka angka 0 itu memiliki nilai. Angka 1 kita taruh 0 di belakangnya, berarti menjadi 10. Berarti si 0 itu memiliki nilai atau menempatkan diri sebagai puluhan. Itu dia keistimewaan angka 0. Nah, dari sejarah dan keistimewaan tersebut, angka 0 ini ternyata seringkali dianggap angka yang tidak bernilai. Namun pada kenyataannya, di dalam matematika angka 0 itu sangat penting. Karena apa? Karena angka 0 terkadang dia bisa bersifat netral, bisa bersifat menguatkan, bisa bersifat melemahkan, tidak memiliki nilai, dan juga memiliki nilai. Nah, teman-teman, sekian sejarah perjalanan angka 0 ini. Semoga dapat menambah wawasan baru untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.